ورد بسناد ضعيف زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل. قال مالك ونوع من الاتكاء فالسنة للآكل أن يجلس جاسيا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى. يكره الأكل متكئا وهو المحتمل على وضع تحته مضطجعا إلا فيما يتكل به لا قائما. فالشرب قائما خلاف الأولى. يشد للأكل أن يغسل اليدين والفم قبل الأكل وبعده. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian selesai ya syarat ijabah di dakwah walimatul urus. Wajibnya untuk menghadiri undangan walimah pernikahan, pesta pernikahan. Kita katakan kemarin walimah itu adalah undangan untuk makan atau minum, bukan undangan untuk hadir acara. Bukan, fokus di dalam walimah itu makan dan minum, bukan acara sama itu. Dan walimah banyak, kemarin ada 10 ya, Rasulullah. Yang wajib hadir adalah walimah untuk pernikahan. Itu pun wajib dengan banyak syarat. Di Yahudun Nabi itu ada 20 secara rinci disebutkan syarat-syaratnya. Karena saking banyaknya jarang lagi ada yang walimah itu wajib hadir. Syarat yang simpel kita katakan kemarin, kalau ikhtilat itu haram pasti. Dimanapun mahal ada ikhtilat, tak boleh kita nyampur di situ. Tak boleh nyampur, tidak boleh hadir kalau memang di situ cuman disediakan ikhtilat antara rijal wan nisa. Dan ini banyak. Lebih dari itu, kalau laki-laki bisa mandang perempuan deh, atau perempuan bisa mandang laki-laki di tempat itu, walaupun dipisah tempat duduknya, maka tetap haram. Kalau dikasih satir pendek, masih bisa nggak ada? Masih bisa. Ya sama weh, kamu ya kan sebagian masjid juga satirnya pendek. Kalau sholat satirnya tinggi. Kalau acara satirnya pendek atau dibuka. Nah, itu boleh. Kalau ikhtilat nyampur, itu tidak ikhtilat, cuman bisa saling baik. Baru udah semua syaratnya. Tidak ada kemungkaran. Di antaranya walimah yang lain kemarin walimah khitan, walimah akikah. Terus jika orang baru bangun rumah ya akan datang untuk anak khatam Quran, perempuan lepas pasnya itu mengundang untuk makan keluarga dekat. 1-2 orang, beberapa orang, walimah kematian, cuman makannya makruh, datang dari safar. Dan beberapa walimah yang lain. Karena tentang pembahasan maulid Nabi ya, terutama hadir maulid Nabi diutarakan oleh para ulama besar, dan faedahnya yang disebut ada yang disebut masuk surga dan yang lain. Mungkin kalau sekilas mengatakan oh ini nggak masuk akal, cuman memang mahabbah taat kepada Nabi kunci masuk surga. Jadi maksudnya orang yang hadir ke maulid Nabi itu dengan niat yang baik, dengan niat yang sungguh-sungguh bisa mengantarkan kepada mahabbah Nabi dan mahabbah kunci untuk masuk surga. Jadi ya maulid Nabi bukan sekedar dijadikan acara yang bakal mau dengar lagu gitu atau dengan drama. Bukan maulidnya Nabinya ditanya penceramanya siapa, lucu apa ya. Jadi pembacaan maulid Nabi kadang seremonial tuh sekarang ada. Nah, ini agak sulit. Orang setiap hadir maulid Nabi ada yang tambah pengetahuan kepada keren-keren, dan itu biasa dibuat walimah juga kan, ada makan juga habis acara. Tapi sekarang furu'an para di sini ada 15 totalnya, berkaitan dengan hukum juga dan kebanyakan tentang adab makan dan minum. Jadi adab makan dan minum itu diatur di sini, diatur di mana diaturnya di babul walimah. Bukan diatur, maksudnya dibahas. Furu'an yundabul aklu fi sawmi nafli walau mu'akkadan bi arba'ati ta'am bi an syagga alaihi imsaku walau akhiran nahar lil amri bil fitri yusabu ala ma madha wa qadha nadba yawman makana fa in lam yashuk alaihi imsaku lam yundabil iftar bil imsak. Qala al-Ghazali yundabu an yanwi fitri idkhal surur alaihi. Sekarang kalau ada orang lagi puasa, cuman dia diundang untuk datang untuk walimah apapun. Kita katakan tadi walimah itu intinya adalah makan dan minum. Bahkan walimah itu makan dan ngajak orang makan dan minum, bukan ngajak orang hadir acara dengar dangdutan, dengar gambusan, marawisan, enggak. Walimah itu adalah makan dan sekarang kalau dia diundang untuk walimah yang tujuan makan dan minum, sedangkan dia puasa, yang membatalkan puasa makan dan minum. Kalau puasa wajib tidak boleh dibatalkan sama sekali, tidak boleh dibatalkan. Cara mu'tamadnya ada pendapat mengatakan apalagi kayak kodok Ramadan.
Kalau puasanya puasa sunnah. Nah ini ada dua keadaan. Kalau tuan rumah itu memang benar-benar dia itu ikut mengharapkan kedatangannya dan berharap bisa makan bersama mereka, tidak. Dan beratlah hatinya kalau dia tidak ada makan bersama mereka karena udah buat acara yang besar dan lain-lain. Nah ini disunnahkan, dianjurkan dia membatalkan puasa. Jadi menyetop, memutus puasanya lebih afdal daripada melanjutkan puasa. Kalau dia ini diundang, asal undang baik, ngelengkapin daftar undangan yang ada. Karena kan kalau dia nanya, biasa yang diundang siapa aja? Ini ada nih daftarnya, yaudah undangin. Pelan kenal, enggak sama kita. Kita juga waktu baca ini siapa orang ini rumahnya di mana? Bingung. Datang enggak datang juga ada masalah untuk dia. Ini lebih afdal untuk dia berpuasa. Lanjutin. Jadi tidak secara itlak ketika diundang puasa. Wah ini ada undangan nih hari Minggu, bulan Rajab pula puasa. Supaya apa? Supaya pagi-pagi puasanya cuma 4 jam baik atau 2 jam. Habis itu makan. Karena pahalanya tetap dapat. Lihat dulu keadaannya. Ini tuan rumah ngarap enggak? Enggak ada pulau ngarap. Salaman beda kenal begitu. Tuan rumah salamnya asal nempel beda. Nengok kita lagi enggak? Nengok ke sana di salaman. Waktu dipersilakan makan juga enggak ada pulau dipersilakan asal. Makan enggak bagus. Ini mah sunnah dia terus asal hadir. Itu yang disebut. Yundabul aklu, disunahkan makan fi shaumi naflin, di dalam puasa sunnah walau muakkadan, walaupun puasa ini sunnah, puasa sunnah yang sangat dianjurkan seperti puasa yang paling afdal puasa Arafah, kemudian puasa Asyura dan yang. Kenapa disunahkan? Li irda'i ta'am, supaya membuat ridha tenang, buat hatinya senang yang buat acara. Bian syagga alaihi imsak. Kenapa dia ridha? Karena kalau kita terusin puasa dia agak berat hati, agak menyayangkan. Kenapa dia puasa ya? Sayang gitu, pengen makanan yang kita buat, pengen dicicipi. Kayak kita buat acara, masa untuk banyak orang yang datang sedih. Kadang orang kecil hati kan, ya Allah makanan sebanyak ini buat kasih sayang dan yang lain sebagainya. Baik. Kan kadang orang buat acara makanannya sedikit, undangan banyak. Nah itu kita makan nyicil aja, itu terlalu baik. Cuma tidak ada larangan. Li'irda'i ta'am bi an syugga alaihi imsaku walau akhiran nahar, walaupun undangannya itu ba'dal asar, ya Allah tanggung niat. Kalau bisa habis maghrib nyambung enggak apa-apa, habis maghrib. Beda yang dekat-dekat maghrib, datang sana azan lah maghrib kan. Cuman habis asar acaranya cuman setengah jam ya, habis itu ditutup lagi, dah boleh dah. Tetap disunahkan dia datang dan makan. Bian syagga alaihi imsak walau akhiran nahar lil amri bil fitri, karena ada perintah dari Nabi, ya perintahnya nadban ya, satu hari ganti puasai. Ibadah sunnah itu semua kalau udah masuk bisa dibatalkan, bisa dibatalkan. Hukumnya makruh kalau tanpa sabab. Hukumnya makruh kalau tanpa sabab. Kalau ada sabab enggak makruh, bahkan sebagian ini itu bahkan wajib ya. Kayak sholat, ya ada orang mau sedekah atau anak kecil masuk sumur dan yang lain, dia lagi sholat sunnah wajib. Sholat wajib apalagi sholat sunnah. Baik, al-mutatawwi amin. Amin. Baik, bayan nam yusyuk alaihi imsaku. Kalau tuan rumah tidak masalah kan, dia mau puasa terserah, mau makan atau makan tidak perlu berat hati. Lam yandabil iftar, tidak disunahkan dia buka puasa. Balil imsak aula, lebih afdal lagi dia lanjutin puasa. Qala al-Ghazali, Imam Ghazali mengatakan yundabu an yanwi bi fitrihi idkhalu surur alaihi, disunahkan ketika dia buka puasa tadi, disunahkan untuk berniat idkhalu surur alaihi, untuk menyenangkan tuan rumah yang taib. Ini belum lengkap sebenarnya pembahasan. Kata Imam Ghazali kan bahas di Hasyiah. Ibaratul minhaj wala tasqut ijabatun bi shaumin fa in syagga 'ala da'i shaumu naflin fal fitra afdal. Tidak gugur kewajiban untuk mendatangi walimah dengan berpuasa. Aku puasa hari ini jadi gak wajib, enggak, tetap wajib. Kalau syarat, katakan tadi cuma walimah urus ya, walimah pernikahan yang wajib dah datang. Itu pun dengan syarat yang sangat banyak dan sulit untuk dipenuhi. Seandainya terpenuhi syarat. Fa in syagga 'ala da'i shaumu naflin 'ala da'i shaumu naflin. Baik, sama dalam minhaj. Kalau seandainya yang undang ini agak keberatan kalau orang itu masih tetap puasa, lagi dia pikir ngapain dia datang kalau tidak ada makan, dia kan pikiran ini kan nggak usah dah. Ini orang kan beda-beda. Sunnahnya malah wa inna malam tasqut di khabar Muslim. Kenapa enggak gugur kewajiban untuk mendatangin walimah? Karena hadis wala idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib fa in kana muftiran falyut'im wa in kana sha'iman falyusalli al-yadi. Apabila seorang di antara kalian diundang untuk datang ke ta'am, untuk makan-makan, itu namanya wali, falyujib, maka penuhilah panggilan itu.
kalau dia tidak puasa maka ikutlah makan. Kalau dia puasa maka ikutlah berdoa. Doain aja dulu. Riwayat falyatu bil barakah. Wa idza, dalam riwayat lain maka berdoalah dengan supaya mendapatkan keberkahan. Wa idza tuh ya. Baik, kalau kemudian dia dipanggil untuk makan, diundang makan ya, walimah, kemudian dia puasa. Tidak makruh dia untuk mengatakan, maaf ya saya lagi puasa. Tidak makruh. Karena kan ini menunjukkan dia sedang ibadah, dapat ujub dan lain-lain sebagainya, dan bisa juga dia. Maka Qadhi Abu Thayyib itu yang dikatakan oleh Abu Qadhi dan Abu Thayyib dikayatkan anil ashab, dari ashab manusia. Cuma dengan syarat in aminar ya, kalau dia aman daripada riya. Kalau takut riya jangan dikasih tahu. Kama huwa zahir wastasna Bulgaini minhum ma law da'u fi nahar Ramadan. Cuman Imam Bulgaini diistisna, dikecualikan kalau dia ini diundang di siang hari di bulan Ramadan, diundang untuk walimah. Yang adakannya kufar atau yang adakannya orang muslim, cuman memang tidak peduli dengan puasa. Aduh lah, kalau terang-terangan masih takut. Atau di tempat yang muslim minoritas di Indonesia mungkin berani dengan undangannya. Wal mad'uun kulluhum mukallafun shaimun fala tajib al ijabah illa fa'idatan fi jarab rajulun aw la akhar min ila ala wujub wa qala hadha huwa wadih. Baik, itu ya, karena kalau datang juga namanya walimah kan ngajak makanan. Kalau yang diundang orang puasa semua di bulan Ramadan, diundangnya pagi hari atau siang hari, datang cuma apa? Cuma mandangin makanan, karena tidak boleh makan. Kalaupun mau undang katanya, maka undanglah indal ghurub, ketika terbenamnya matahari. Pernikahan ada yang nikah kayaknya bulan Ramadan, jarang. Kecuali kecelakaan, kapanpun. Cuman undangan tahlilan biasanya dekat-dekat buka, sekalian buka bersama. Ya dekat-dekat maghrib, habis tahlil azan dan makan, mungkin kayak gitu. Tadi puasa sunnah, kalau puasa wajib tidak boleh, walaupun nazar tidak boleh batal. Cuman Allah alam apakah wajib datang. Hadis tadi memerintahkan datang. Kalau dia puasa, kalau tidak puasa makan, kalau puasa jangan makan, doain. Dan puasa itu kan tidak disebutin puasa wajib ataupun sunnah. Kalau sampai pengajaran orang-orang bayan dabul akal indahum mutragan. Di Syarh Ar-Rah, Syekh Zakaria Al-Ansari katanya ini tafsil itu bi an syagga bi an lam yashugga. Kalau berat atau tidak berat, kalau keberatan tuan rumah sunahin makan, keberatan dari disunahin untuk tidak membatalkan puasa. Itu adalah tariqah al-Marawizah. Ini adalah pendapat dari Ashab Syafi'i di Marawizah, Ashab al-Tariqah Marawizah. Cuma Imam Syafi'i sendiri sama Ashabul Iraqin dulu ada dua kelompok besar pembesaran madzhab Imam Syafi'i di Marawizah sama Iraqin, mengatakan disunahkan makan mutlagon, orang itu kena enggak kena, berat enggak berat, makan atau tidak lanjutin puasa atau tidak lanjutin puasa, tetap dia disunahkan makan, baik. Tadi disunahkan makan lil amri bil fitri, karena ada perintah untuk batalkan puasa. Itu hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi wa ghairuhu. Lamma amsaka man hadara ma'ahu wa qala inni sha'imun qala lahu yatakallafu laka akhuka al-muslim wa taqulu inni sha'imun aftir imma yawman makana wa ayyin. Jadi ketika Nabi hadir walimah, ada seorang sahabat tidak ada makan. Ditanya kenapa tidak makan? Aku puasa. Kata Nabi, ini saudara ini udah capek-capek masak supaya engkau makan, kau mau malahan tidak makan, udah batalin puasanya, kemudian qadha satu hari pengganti puasa kata ulama insya kalau engkau mau enggak baik. Itu disebut jabrul qadir, menangin orang tuan rumah. Kita diundang orang, udah nyiapin makanan, udah kenyang kita, makan sedikit asal dia senang. Waqad qala Ibnu Abbas, kata Imam Ghazali telah berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, min afdalil hasanat ikramul julasa bil iftar. Dengan salah satu kebaikan yang paling afdal adalah memuliakan orang yang sedang duduk, tuan rumahnya, bil iftar, dengan dengan membatalkan puasa. Fal iftar ibadatun bi hadhihi niyyah. Maka iftar adalah ibadah dengan niat ini. Berarti ya itu jelas ya, Imam Ghazali mengatakan harus niat, kalau mau dapat pahala harus niat idkhalus surur, menyenangkan hati tuan rumah. Kalau enggak dapat, karena innamal a'mal binniyat, dan tujuan niat itu
tamyizul ibadah anil amal. Mana bedakan mana yang ibadah, mana yang bukan. Wa husnul khuluqin, dan akhlak yang baik juga ibadah. Wa thawabuhu fawqa thawabis sum. Pahala husnul khuluq itu di atas pahala puasa. Karena ini ibadah qalbi. Iya ya, husnul khuluq itu ibadah qalbi. Husnul khuluq itu apa ya? Sesuatu yang keluar tabii, secara natural, tidak bisa dipaksa-paksakan. Seperti apa pencitraan ya? 1-2 kali bisa, cuman bakal terucap sendiri, bakal keluar sendiri pada saat lagi dia pusing, lagi dia banyak pikiran, bakal keluar akhlak jelek. Fawqa thawabis sum. Ini kaum sholihin itu banyak pahalanya di akhirat kelak karena akhlaknya. Dan akhlak itu berkaitan dengan keimanan, karena mereka menerapkan itu karena diberikan asas akmalul imanan ahasib selalu yang paling sempurna bagaimana di antara kalian yang paling baik. Fasawabuhu fawqa thawabis sum wa mahmala bisir fadiyafatu at-tayyib wal mukmara wal hadith at-tayyib. Kalaupun dia tidak buka puasa, di sana kan biasanya dia dibakar bubur wangian. Sayang kalau tidak ada yang nikmati kan, ngobrol. Wagatila al-kuhlu wa dumnu ahad al-jira'in. Jira'in apa? Jira'ul daif. Apa jira'in? Menjamu tamu. Jamu tamu itu enggak dengan makanannya. Salah satunya apa tadi? Al-kuhlu. Kasih apa? Sama duhun. Misal kono. Apa minyak? Dan budi. Zaman dulu itu kalau musim dingin itu lagi di daerah Arab itu musim dingin ini kering, jadi pecah-pecah. Kalau dikasih minyak, pecah, udah misalnya. Kalau di Tarif itu ya dingin lah, cuma tidak ada paranian ini, cuman yang lumayan dan masuk pulang. Kalau kayak daerah Shimal apalagi di Madinah dinginnya lumayan, turun ke 11-an derajatnya, 11-an, bahkan di bawah 10. Ada daerah mendekati 0, 3 derajat. Itu suhu di freezer itu hitung aja, tidak ada sampai. Kalau sampai 10 lumayan. Kan di sana ini alhamdulillah. Dan Nabi itu tidak senang ya umatnya itu memaksakan diri ketika menjamu tamu, memaksakan diri beli. Dalam banyak hal ya. Itu juga dalam walimah memaksakan diri. Orang tidak. Cuman kalau ibadah diminta untuk paksakan diri untuk ibadah. Karena memaksakan ibadah itu di awal, karena hawa nafsu berontaknya di awal. Kalau sudah terbiasa. Contohnya apa? Bangun subuh. Ada orang dalam 1 tahun itu sholat subuh tepat waktu, insya Allah Ramadan 1 bulan penuh. Kadang-kadang ketiduran juga. Kalau yang lain ya kadang-kadang bangun, kebanyakan ketiduran. Bisa dia harus berapa banyak? Junub bangun mandi. Alasannya tidak bisa sih. Kebanyakan yang tidak bisa tidur gara-gara tidak ada kegiatan, tiap hari di kamar main handphone. Asli. Cuman kalau memang kegiatan, aktivitas full siang hari itu, malam nggak ketemu kasir, ketemu karpet juga langsung tidur. Dan tidurnya paling gampang coba pelihara rawat adik atau ponakan yang masih bayi, sikap apalagi 3, tidurnya nyata. Cuman harus ikhlasnya kalau nggak sakit. Baik. Wa yujudu lil dhaif. Ini farak yang selanjutnya untuk tamu aniyak pula untuk memakan bima guddima lahu, sesuatu yang telah dihidangkan untuk dirinya bila lafdin, tanpa tafaddalu, silakan langsung makan boleh, mana enggak malu dinilai orang belum dipersilakan udah makan kan boleh. Minal mudir, dari tuan rumah, syaratnya dia memang diundang. Supaya itu ada orang dulu di setiap acara ada terus mukanya. Jadi kalau ada orang punya utang sama dia gampang cari sekarang punya acara di mana? Datang lah. Karena ada makanan di jalan, kita boleh tidak main makan? Punya siapa itu? Punya orang kan? Kapan bisa jadi milik kita? Minta dikasih boleh, dihadiahkan sedekah tanpa diminta dapat. Salah satu dari bentuk itu adalah adiyafah, dipanggil kenapa? Kita dipanggil memang untuk makan, datang ke sana langsung makan boleh, halal lah, halal. Orang belum makan kita udah makan duluan, halal lah, halal. Karena udah dihidangkan. Di acara tahlilan, itu kan diundang untuk tahlilan. Tahlilan itu diundang berapa? Walimah juga contoh
salah satu si Tufaili ini nama dia itu dijadikan nama suatu perbuatan atau aktivitas yang datang ke undangan tanpa diundang. Hukumnya haram. Makanannya hukumnya haram kecuali dia tahu sahibul bait ini ridha kepada dia tahu alima atau dhon, atau dia prasangkanya itu ada sandaran, memang dekat dan dia tidak mempermasalahkan. Boleh. Ntar bakal dijelasin lagi ya. Ada lah, ini bakal ada deh. Baik. In intadara ghairuhu lam yajuz qabla hudurihi illa bilafdhin minhu. Kalau masih nunggu orang lain, maka dia tidak boleh makan sampai lafaz dari tuan rumah. Kalau belum lengkap nih, model datang tahlilan tadi orang belum lengkap, dia udah main buka koran dulu langsung makan. Takut orang ramai di malu tengok orang. Boleh. Kecuali kalau diizinin, ini kan belum ada izin khusus ya. Pak, saya ini lapar, boleh makan dulu enggak? Silakan. Itu udah ya. Wa yajuzu lidhaif. Siapa itu dhaif? Wa man yahdurul walimah biiznin. Dhaif itu adalah orang yang hadir walimah dengan izin. Izin lebih umum ya. Undangan itu ya salah satu bentuk izin. Kalau dia tidak diundang datang, Pak boleh tidak saya ikut bergabung dalam acara? Oh nggak apa-apa, silakan. Oh diizini. Cuman kalau model depan orang lain, kayak kata Imam Ghazali, kalau kita minta sesuatu depan orang, yang orang ini karena mintanya depan orang lain, tidak enak hati kalau tidak ngasih, dinilai macam-macam. Apalagi disorot dengan kamera, takut diviralin macam. Akhirnya dikasih. Nah ngasih karena takut malu kalau udah ngasih itu yang orang yang nerima itu tidak halal ngambil, itu haram. Kecuali kalau dia minta di belakang, di depan juga bakal dikasih, itu hak. Nah kalau minta izinnya model kayak gitu sama Allah mungkin bisa jadi sah. Jadi dia minta izinnya depan orang, tak enak hati kalau tak izinin, padahal dia tidak suka dengan orang ini. Dan orang ini tahu kalau dia minta izinnya di belakang tidak bakal dikasih. Kalau berdua tidak bakal dikasih. Baik, dan dhaif ini diambil dari nama malaikat yang tugasnya mendatangkan rezeki sebelum orang itu datang li ahlil manzil bi arba'ina yawman. Sering dengarkan tamu itu datang membawa rezeki, membawa rahmat, pulang menghapus dosa. Itu dalam hadis. Memang ada malaikat yang datang. Sebelum tamu itu datang, malaikat udah datang membawakan rezeki untuk rumah yang menerima tamu selama 40 hari. Makanya aslaf terdahulu, mereka itu kalau seminggu gak ada tamu di rumahnya, dia cari tamu untuk datang, dia aja makan bentar waktunya ini. Ajak makan sampai tengah malam, sisa pulang ngobrol sampai subuh lewat. Nah itu nah, ajak makan waktu terbatas, cari tamu. Cuman kalau mereka beramal ibadah lillah wa fillah, tingkat ikhlasnya paling tinggi. Kita tidak mau pulang ngarap rahmat, ngarap rezeki, apalagi kerja susah sekarang. Ekonomi agak sulit. Jadi datangin tamu. Udah yuk, lagi beli nasi gemuk ini. Nah, harga 5.000 dulu. Beli 2 bungkus yang makan deh. Tamu itu. Jadi bisa disiasat. Cuman ya itulah pintar-pintarlah beramal ibadah. Ada orang itu diajak sekali, tiap hari dia nunggu depan rumah. Akan
Ada orang yang kita kasih bantuan sekali, pas kita lagi ada terus datang, pengen ngutang, pengen itu. Istilahnya dikasih hati, minta yang lebih. Nah itu yang kayak gitu, kalau kita benar membantu, kasih orang tolong bilang ada atau kasih di kantongnya lagi dia datang, lebih baik lah kayak gitu. Cerdas, jangan sampai kita niatnya dapat pahala karena melakukan ibadah sunnah, akhirnya ngamuk-ngamuk dewe, kau tidak tahu punya otak, kasih sekali datang terus, gila kau, tak pengen lagi nih ngamuk kau lah ya, dapat teguran dulu gara-gara ya. Jadi memang itu makanya ada kitab tasawuf ya, bagaimana cara praktek daripada teori ibadah itu yang baik dan benar. Menurutlah memberi pinjaman utang itu pahalanya besar, cuman sakit hatinya lebih besar kalau tidak bisa karena ada bayar, hilang, telepon diblokir, WA diblokir, dicari di rumah ada terus, pas ketemu di jalan tidak kenal lagi sama gitu, udah lupa siapa ya, pernah ketemu, saya ini baru bilang ingatan kemarin tabrakan, maaf ya, maaf dulu lagi kalau ingat saya kasih kabar. Baik, itu ya, harus ada siasat, karena iblis itu juga menggoda Bani Adam, ada siasatnya, ada taktiknya, ada wa yunada fihim hadari min fulan wa amma tufaili malaikat tadi memanggil wa yunada fihim hadha rizqu fulan ibni fulan, ini adalah rezekinya fulan bin fulan. Wa amma tufaili, adapun tufaili وهو الذي يحضر الطعام بلا إذن من صاحبه ويسمي بذلك نسبة لرجل من غطفان. Ghatafan ini namanya kabilah di Arab, kabilah Said. Yuqalu lahu Tufail. Namanya Tufail. Yaitu ya nisbah ya. Kana yahdurul kulla walima taf'alu min ghairi da'wah. Kayaknya reinkarnasi dari Tufail ini banyak sebenarnya. Ya. Ada orang setiap acara kita nih ya kita harus husnuzon ya, nggak boleh. Wah ini Tufaili, era modern. Panggil, wahai Tufaili. Tidak tahu mananya, jadi kasih tahu nggak? Apalagi orang sudah tua, apalagi. Nggak, bukan berarti ada. Ada lah yang modern. Cuman ya husnuzon dia memang dia. Cuman orang tuan rumah senang juga karena orang sekarang udah malas ngadain undangan. Apalagi faktor yang dia kita undang berapa kali dia tidak pernah datang, aku pula datang undangan dia. Faktor ini ya, saling dendaman itu. Dendam pribadi, dendam permanen. Jadi dosa permanen ini. Dosa permanen. Jarian enggak ya, kalau udah mati selesailah dendam. Kecuali ditularkan ke anaknya. Nah itu kurang ajar. Kau sampai aku mati, jangan pernah kalau kau mau aku ridho, jangan pernah hadir undangan. Dosa jariah. Anaknya udah ada gara-gara. Pesan pula ini anak ke anaknya. Terus berantai. Orang nyari pahala jariah, dia nyari wizrul jariah. Dosa yang terus ngalir. Kenapa? Itu kebaikan yang diajarkan. Ilmu nintafa'u bihi. Ini ada apa? Sayyi'atan 'allama biha. Kebaikan yang diajarkan. Baik. Mulai jalannya sesuatu. Jadi senang orang itu kalau datang. Kayaknya sekarang ini momen-momen ya yang kita tuh diminta untuk hadir walimah. Siapkan waktu untuk hadir walimah untuk kita pribadi. Ntar kalau kita buat walimah, orang yang datang sedikit jangan kecil hati, jangan su'Allah. Atalah hati itu, makanya akhlak yang baik itu adalah bentuk dari kesempurnaan keimanan. Karena dia tidak ada su'Allah. Mungkin orang lagi sibuk, atau mungkin aku jarang datang undangan, karena memang aku lagi sibuk nggak bisa datang undangan. Ya tidak perlu dendam sama orang lah.
Ini orang tidak datang undangan ke tempat dia sering datang undangan ketika diundang sama orang tersebut dendam ya. Ketika orang lain tidak mau datang ke undangan dia karena memang dia tidak pernah datang ketika diundang. Ini itu orang itu ngomong ke ini, aku tidak mau datang. Tengoklah dia kalau undang lagi aku tidak mau datang. Kenapa? Dia undang aku datang terus. Karena aku undang dia tidak pernah datang. Kalau yang itu aku memang tidak pernah datang undangan dia. Cuman ya apa salahnya lah, tidak bagus dendam-dendaman kayak gitu. Baru dia dendam tadi ngomong. Kadang orang ngomong itu otaknya tidak perlu dipakai. Timpang tindih. Baru tadi dendamin orang, sekarang jangan ngomong orang lain dendam. Makanya kata Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Simpel tuh ya Nabi. Ini orang yang sering timpang tindih kayak gini nih. Apalagi orang yang sering ngomongin orang lain itu ya rata-rata lah. Diomongin mah model kalau dia ketabrak dikit ngamuk-ngamuk. Kalau dia nabrak orang dikit, ini sedikit jangan besar-besarin lah. Model kayak gitu. Kenapa? Hatinya karbunya kotor, harus bersih. Bukan berarti butuh banyak-banyak istighfar ya. Nah. Kalau urusannya masuk pesantren, jadi baik. Gitu ya. Kita ini apa? Hadir undangan. Faktor kesibukan. Cuman faktor yang paling fatal itu apa ya? Dendam keluarga yang turun-turun. Dendam dari datuknya ini. Wariskan. Datuk yang berapa? Yang 7. Wa kana abuhuma salihan. Jaddu sabit min jihatil terbalik. Datuknya ngajarin dan dendam itu turun menurun, tidak selesai. Akhirnya aku pun tidak pernah kompak. Ini muskilah ya. Dosa itu, dan dosa yang berjalan hitungannya per detik masih ada. Baik. Nah ini tadi munasabah Dzurul Walimah. Cuman tadi ya kalau yang kita lagi kebenaran puasa, orang yang ngundang ini orang yang muamalahnya hasil riba semua. Kalau gitu mah haram nggak usah. Kalau pernah dia tidak enak karena atasan. Kenapa? Karena dia kerja juga muamalahnya di riba juga. Ya, jangan mah. Dengan alasan buat. Baik. Selanjutnya. Sana ya dulu. Wa gaulu an yakula faman la yajidu inda Gauluhu an yakula kan boleh kan? Wa yajuzu lidhaif an yakula mimma qaddima lahu. Makan be boleh, Pak boleh tidak, Pak? Tidak boleh. Makan be boleh. Maka disebut afhama annahu la yajuzu lahu an yatasarraf fihi bighairi al-akl wa yusarrih bihi biqawlihi bakal datang lagi ya. Wala yajuzu lidhaif an yutima sailan wal mu'tamad annahu yamliku bi wad'i murad mana idza istakarra ala mulkihi wa in akhrajahu min baitihi baik. Kapan dia memiliki makanan tersebut? Katanya kalau sudah makan, sudah masukin mulut. Milkan mura'ah. Kalau sudah masuk mulut, dia milikin. Dengan syarat tidak keluar lagi. Kalau dimuntahkan lagi, itu masih milik punya tuan rumah. Masih milik tuan rumah. Cuman boleh kan dimakan lagi boleh. Cuman maksudnya ini yang dihidangkan ini, kalau kita makan kita dapat.
Kalau kita tidak makan bawa balik tidak boleh tanpa ada izin orang tuan rumah, berarti masih miliknya tuan rumah gitu. Termasuk kalau udah masuk minta lagi, taruh lagi sisipin gitu. Masih punya tuan rumah. Nah, kata Imam Romli, berarti kita tidak boleh makan semuanya. Karena yang dipersilakan makan itu ya kadar untuk bisa makan. Boleh tidak makan semuanya? Kata ulama yang lain, termasuk Imam bin Hajar, ini nggak korina. Kalau korinanya ini dia memang diizinkan untuk makan semuanya, ya makan. Kalau korina menunjukkan, ya ini kan terbatas jumlahnya. Yang diundang juga terbatas, ya tidak boleh makan semuanya. Makan sebagian, Pak. Jadi nengok. Apalagi yang kita cuma ada berapa nampan model undangan, ada 2 ada 1 nampan untuk 2 orang, maka setengah-setengah korinanya dibagi itu untuk berdua, jangan serakah. Jadi dipotong lah mungkin. Kalau yang bakal memang orangnya tidak tahu diri, potong aja. Bagian aku potongnya dagingnya ya, nah sama rata ya, makan adil. Kalau memang makan ya sama-sama bela. Semoga dia bakal tahu apa namanya, ulima ridha lah atau dhanna ridha. Rata-rata udah habis juga. Ini masih sisa nih, mau dihabisin enggak? Oh, udah bapak habisin, silakan, karena jatahnya dia. Rata-rata itu tidak ada terlalu semangat, kecuali kalau santri ketemu santri masih mondok, nah itu sebaiknya dia ini. Karena jarang ketemu, jangan ya, rata lah. قال النووي في الأذكار اعلم أنه يستحب لصاحب طعام أن يقول ضيفه عند تقديم الطعام بسم الله أو كل أو نحو ذلك من العبارات مصرح بإذن في شروط في الأكل ولا يجب هذا القلب بل يكفي تقديم طعام ولا ولكم بمجرد ذلك من غير اشتراط لفظ. وقال بعض لابد من لفظ وصواب الأول المراد ولا يلزم من لفظ إذن في ذلك محمول الاستحباب بالتوسل الدفع أن يقول. طيب, kata Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, tuan rumah itu ketika sudah menghidangkan makanan disunahkan untuk memberikan izin dengan seumpama omongan, ayo bismillah, bismillah, bismillah. Dia ngajurin untuk baca bismillah sebelum makan, kan bismillah. Maksudnya silakan makan. Tunggu, silakan, ayo makan, benar, silakan. Karena sebagian ulama memandang, dan ini kan bila lafzin, tanpa ada lafaz itu boleh lah. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kalau begitu tidak boleh makan. Makanya, dan kadang-kadang orang malu untuk memulai, malu lah jadi sorot. Apalagi memang ada kamera dari awal, bidik dia. Ini orang biasanya makan duluan nih. Jadi aku mau upload di Instagram. Supaya anaknya malu, dendamnya sama anaknya. Nah, itu kan, silakan. Jadi, kadang tuan rumah simpul, ya, ini orang yang biasa tidak biasa mengadakan acara, kadang 3 dia dulu. Jadi kadang orang tetua di situ, silakan makan, silakan. Cuman kalau dari tuan rumah kan orang spontan langsung, silakan ya, langsung mah. Itu untuk tuan rumah. Untuk tamu disunahkan doain tuan rumah. Bidoa Rasul sallallahu alaihi wasallam bi an yaqula, doanya Nabi. Tapi kalau habis walimah didoain, Nabi itu sering doain ya. Siapa orang yang baik? Nggak ditarik itu kalau nyuruh tolong ini barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkahan kalian. Sholat, maksudnya barakallahu fikum. Sholat. Muadzin di Ribat itu, masjid Ribat. Yang di Ribat gimana? Masih ada. Sakit. Masih Kita ini pakai kursi roda. enggak, cuma di grup tahu lah. Dia apa? Di grup tuh WhatsApp. Enggak masuk app tuh sakit. Habis adzan, sholat, dan disunahkan ya. Udah adzan nida lagi. Itu disebutin dulu. Nida itu untuk selain sholat lah, wajib.
Ini udah dan terus mau dekat-dekat, ya sholat, kum barakallahu fiikum, sholat. Disuruh sholat, tidak itu untuk sholat son. Ini udah adzan pakai tidak lagi, boleh lah ziyadah riba. Bukan haram, tidak cuma. Memang banyak yang tidur di sini. Baik. Lagi ucapan sering. Ada doanya. Nah, Nabi doanya akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikatul akhyar wa dzakarakumullah fi man indah wa dzakarakumullah fi man indah wa aftara indakumus shaimuna Allahumma khlif ala badilihi wa hanna akilihi wa turahil barakah fihi wa hanna akilihi wa turahil barakah fihi. Yang sering itu akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikatul akhyar. Wa dzakarakumullahu fi man indah, atau akala ta'amakum wa aftara indakumus shaimun aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikatul akhyar wa dzakarakumullahu fi man indah. Itu yang cuman ada lagi tambahan Allahumma khlif ala badilihi wa hanna akilihi wa trahil barakah fihi. Ya Allah, ini doa yang bagus ya. Beri ganti orang yang sudah menghidangkan makanan ini. Wa hanna akilihi, ini tidak tahu wa hanna wa trahil barakah, dan tuangkanlah keberkahan di dalam. Maksudnya ya habis makan langsung balik, ada doa, ada bila salam. Gunakan doa ini. Jadi ada handphone, taruhlah di notes itu. Doa habis makan, doa habis walimah, doa hadir pernikahan untuk yang belum nikah. Bacakan supaya terbiasa. Doa keluar rumah, doa sampai doa keluar rumah, penting itu ya. Jadi biasakan itu dengan doa-doanya Nabi di dalam keseharian. Itu namanya keseharian bersama Nabi. Jadi bukan sekedar ucapan, tetapi perhatian. Cuman ini diucap, ini doa apa ya? Hanya boleh lil mubin. Berarti doanya itu tidak mesti dia di hadapan dia ya. Kadang-kadang orang untuk menyenangkan hatinya ketika balik. Akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikatul akhyar wa dzakarakumullahu fi man indah. Cuman kalau buka aftara indakumus shaimun kalau puasa ya. Baik, selanjutnya na'am. Tadi kalau nunggu orang dilalap gitu. Kalau memang hidangannya belum selesai, jadi tidak boleh makan tanpa ada lapar. Itu yang na'am tadi. Atau masih nunggu orang. Tunggu sebentar, masih ada yang ditunggu ya, nah. Ada pejabat, ada tuan guru, ada donaturnya ya. Gak enak kalau dia datang kita udah dia lagi di jalan, tunggu sebentar, nah itu haram tuh. Kalau tidak ada lagi yang ditunggu, aja makan. Cuman lebih afdalnya nunggu diizinin dulu, silakan. Atau ada yang ketua di sana dikenal, ini orang nunggu. Ini orang nunggu diizinin ya. Nunggu di
dipersilakan. Pak. Oh ya persilakan Pak. Pak silakan makan. Bismillah. Fadhalu. Silakan. Baik. Adalah Allah Subhanahu wa taala. Fasal tsalits fi ahamiyatil ibadah wa fadliha. Fasal yang berikutnya di dalam pentingnya ibadah dan keutamanya. Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan bangsa jin dan manusia melainkan hanya untuk mereka itu beribadah kepada Allah. Dzakara Allah Ta'ala fi hadhihi al-ayah syarifah annahu ma khalaqal khalqa illa li'ibadati wa ta'ati. Allah menyebutkan di ayat ini bahwasanya tidaklah Allah ciptakan makhluk melainkan tujuannya hanya untuk beribadah dan taat kepadanya. Qala ba'dul arifin, sebagian ulama berkata, fa jami'ul khalqi, semua makhluk, barruhum wa fajiruhum, baik yang taat, baik yang ahli maksiat, mukminuhum wa kafiruhum, yang beriman, yang kafir, ma khalaqahum illa lil ibadah, tidak Allah ciptakan mereka itu kecuali hanya untuk beribadah. Baik sekarang mereka itu beribadah atau tidak. Fa kulluhum ya'budun, semuanya mereka itu beribadah. Jadi memang Allah ciptakan bangsa jin dan manusia untuk beribadah, dan mereka itu secara, sebagian ulama mengatakan secara faktual juga mereka itu beribadah. Cuman orang yang beriman dia menyembah Allah, akan tetapi orang kafir menyembah syaitan. Sembahannya beda. Itu kan. Ibadah itu artinya menyembah, memperuntukkan kepada sesembahannya. Falladzina ya'buduna rahman hum ahlul jannah, yang menyembah Allah merekalah penghuni surga. Walladzina ya'buduna syaitan hum ahlun nar, penghuni yang menyembah syaitan mereka itulah calon penghuni neraka. Wa bihadzal ma'na kulluhum fi ibadah. Dengan makna ini berarti mereka itu semua menyembah, ada yang disembah sama dia. Ada yang disembah itu harta, ada yang menyembah kedudukan. Demi itu dia mempertuhankan sesuatu yang dia yang dia itu merasa sesuatu itu besar dan dia hidup hanya untuk hal itu. Makanya ada hadis diriwayatkan Imam Sayyidina Ibnu Abbas, al-hawa ilahun yu'bad bil ardi. Hawa nafsu itu adalah Tuhan yang disembah. Karena orang memperturutkan hawa nafsunya itu disebut abdul hawa, hambanya hawa nafsu. Allah suruh ini, hawa nafsu suruh ini, dia ngikutin ke sini terus, gak ngikutin apa. Jadi ngikut tuh. Itu makanya katanya semua itu bakal menyembah. Kan ada yang menyembah Allah, ada yang menyembah syaitan sama hawa nafsu ya koalisi permanen. Bagi lahu hal tusamma ibadatan a'malu ahlul kufur wal dalal fa ajabana. Maka dikatakan, jadi perbuatan ahlul kufur, para orang-orang kafir dan orang-orang dolal, ahli sesat, apakah dinamakan ibadah? Dijawab benar, itu ibadah. Walidzalika yaqulu ahlul ilm at-talaffuz bil ibadati fasidah haram. Oleh karena itu para ulama mengatakan melakukan ibadah yang fasid, yang rusak itu haram. Jadi ibadah yang rusak pun dinamakan ibadah, sesembahan, ibadah. Samuhu ibadatan walau kanat haraman. Kama yuqalu ar-rizqu. Sebagaimana dikatakan rezeki, ma yanfa'u walau kana haraman, intah. Ini menurut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, rezeki itu yang memberikan kita manfaat walaupun haram. Hasil makan itu rezeki juga. Hasil makan. Hasil
maling, hasil korupsi. Alhamdulillah dapat rezeki hari ini. Apa? Dapat dompet gua tebal semua diisi. Apa maling dan yang lain. Rezeki mayan bau. Rezeki itu lebih spesifik, yang dimakan masuk yang di perut, yang dipakai, yang dia nikmatin itu rezeki. Selain itu bukan. Dia dapat duit, alhamdulillah transfer dapat rezeki 50 juta. Rezeki dia ada semuanya, belum tentu itu dia dipakai semua. Allah condongkan hatinya untuk bantu sesama, 10 juta dikeluarin, jadi 40 juta ya rezeki dia, yang dia pakai. 10 juta tabungan dia di surga, benar, cuman untuk penambahan rezeki, bukan rezeki itu yang dipakai untuk dia. Ada orang survei mengatakan 70% dari harta yang dia milikin tidak dipakai sampai dia mati, itu bakal jadi ahli waris. Rezeki itu yang sempat dia pakai, itu rezeki itu. Okay. Cuman itlaqnya ibadah itu adalah yang merupakan tuntunan Allah. Rezeki itu yang halal. Itu itlaqnya itlaqul awam, bukan itlaqul ulama. Istilahnya awam, bukan istilahnya ulama. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rezeki kalian dan apa yang dijanjikan. Nah, inilah kata ulama, kenapa doa itu ngadap ke langit, bukan Allah ada di langit. Karena Allah sebutkan rezeki itu ada di langit. Kalau orang mau ngasih, orangnya ada di depan kita mintanya ke belakang mau ke depan. Orang mau ngasih, oh iya makasih ya, dia ngasih ke sini, kita nyambutnya dari sini. Nyambung enggak? Dadanya orang mau ngasih ke kita, cuman interogasi dulu, dia ngajak ngobrol, dia ini depan, kita ngadap ke sini, masuk akal lah? Itu orang langsung balik. Ini tidak ada akhlak ini orang, tidak ada. Diajak ngobrol, dia malah menghadapnya ke sana. Nah, kalau minta itu ke langit, karena rezekinya adanya di langit, minta dituruni. Makanya disebut langit itu qiblatul doa. Karena Nabi juga ketika, bukan berarti ada hubungannya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya. Nah, itu adalah itu yang mereka mengatakan benar Allah itu semuanya. Buktinya ketika berdoa kita ngadepnya kemana? Mintanya kemana? Alasannya bukan itu alasannya. Nah, wa fis sama'i, dan orang makan setiap hari, ada makan yang halal, ada yang makan yang haram, hasil dari perbuatan haram. Itu tidak makan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Baik. Qala Ibrahim al-Khawas rahimahullah. Ada kalimat yang jamin dari siapa? Nah, لا أحد منكم يغتر بالمكان الذي هو فيه فيقول أنا في تريم أو في غيرها من البقاع صالحة فآدم كان في الجنة لكنه عصى الله ونزل للأرض. Tak boleh seorang pun, tidak tahu nih omongan beliau tidak dekati kalau namanya itu saja. Gimana kalau dilakukan? Jangan ada di antara kalian itu orang yang tertipu dengan tempat dia berada. Dia bangga karena dia berada di Tarim. Tofil biga salihah, tidak di tempat yang di sana banyak orang saleh, di Madinah. Adam itu dulu di surga, ya kan? Karena buat kesalahan akhirnya diturunkan ke bumi. Tidak. Wala hadin kubiktar bi alim. Fa inna Bal'am ibn Ba'ura kana aliman lakin lam yanfa'u ilmu. Jangan ada orang kalian bangga dengan ilmunya. Kalau ada ilmu, sekarang ini kembali ilmu dah kati, yang kalau ada ilmu bangga belum? Itu memang apa? Jahil marakib itu. Iddatut tarkib, udah berlipat-lipat gandanya kuadratnya.
Jangan bangga dengan ilmunya. Bal'um bin Ba'ur. Bal'um bin Ba'ur ini ahli ibadah, orang ahli. Terus masyarakatnya itu kenal dia dan dia dimuliakan di daerah. Kemudian dengar kabar Nabi Musa mau berdakwah ke tempat dia, ajarkan ajaran dia. Nah, takut ajarannya ini tidak memperbolehkan aktivitas yang biasa mereka lakukan. Dan dia ini terkenal mustajab dakwah. Coba kau doakan Nabi Musa itu sama rombongannya supaya tidak datang ke sini, supaya mereka binasa, musnah dan dia ngomong itu Nabi Allah, ya sembarang. Oh, akhirnya pun dia doakan Nabi Musa, karena dia yang celaka. Kayak gitu lah. Itu ditafsir. Wala ahad minkum yaghtar bin nasab, fa inna ibn Nuh halaka ma'a Nuh ibn Nuh. Yang seorang di antara kalian bangga dengan nasabnya. Anak Nabi Allah Nuh, anak langsung celaka masuk neraka. Wala bi ru'yatihi lis-salihin. Jangan bangga, aku ketemu dengan dengan ulama. Ini guru aku, ini ulama besar sama bangga. Fa Abu Jahal wa Abu Lahab ra'u Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Jahal, Abu Lahab ketemu Nabi sering. Cuman dari dia mati sampai sekarang dia diadab. Di akhirat taruh Nabi. Wala ahad yaqdar bi kasrati ibadah. Yang ada yang bangga dengan banyak ibadah. Fa inna iblis ma taraka shibran fil ardi illa sajada alaiha wa ma nafa'u. Iblis itu tidak ada sejengkal di bumi. Cuma Nabi Salim bilangnya dia karena dia hidup sama malaikat. Mungkin di bumi juga dia tuh. Tidak ada sejengkal tempat kecuali dia pernah ibadah di tempat itu. Kalau langit luasnya, kalau bumi nggak sedikit. Ahli ibadah. Kalau ibadahnya tidak ada rahmat. Kenapa? Ya utar, tertipu, rujuk, bangga dengan apa yang dia lakukan. Kalau dia udah bangga dirinya, ngeremehin orang lain, nganggap dirinya mempunyai sesuatu, orang lain yang punya sesuatu. Itu ibadah kayak gitu. Sama lah kayak harta paling gampang. Punya handphone harga 3 juta, 4 juta. Ah, ini handphone harga kurang dari 1 juta. Nengok juga ya, kadang agak alergi aku lagi megangnya ke atas. Sekarang pakai kendaraan, pakai motor yang harga 30-40 juta. Nengok, ini pakai Honda Beat standar, kredit lagi, macet bakal ditarik. Jadi dibuat serat, tak ucap tidak, cuman apa? Dia mengkelompokkan orang, menggolongkan orang. Aku berarti menengah ke atas lah. Jadi bisalah aku bangga diri sama orang di bawah anak. Ada ya. Nah, dalam ibadah kayak gitu juga. Karena dia hobi tahajud, Quran baru. Sekarang banggakan diri. Bahaya. Qala Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah, al-ilmu kulluhu fi kalimatain. Ilmu itu ada dalam 2 kalimat. La tatakallaf ma kufiyat wa la tudayyi mastukfiyat. Jangan kalian memaksakan sesuatu yang udah cukup, yang udah dicukupkan. Wala tudayyi mastukfiyat. Jangan menyia-nyiakan mastukfiyat. Oke, bakal datang ya artinya. Asyara bidzalika ila qouli ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tadi ya. Wa yani bihi ma kufiyat ar-rizqa alladhi takaffala Allahu bihi likulli dabatin fil ard. La tatakallaf ma kufiyat. Jangan memaksakan sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah. Apa itu rezeki? Ar-rizqi alladhi takaffala Allahu bihi likulli dabatin fil ard. Wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah semua yang ada di bumi melainkan Allah yang menjamin rezeki. Rezeki udah dijamin. Maksudnya jangan maksakan diri kerja terus untuk cari rezeki, lupa ibadah. Apalagi menghalalkan segala cara. Kau banyakkan waktu untuk cari duit, dan tetap yang dapat cuma itu. Dapat banyak ya. Tahu-tahu rumah dapat musibah, kebakaran. Duit banyak itu untuk bangun rumah lah.
Jadi habisnya ke situ baik. Allah yang buat siklus itu. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Baliknya ke situ juga. Kayak ya kitanya sakit. Yang paling gampang tuh kena terlalu diporsir, kitanya sakit, berobat atau punya penyakit yang berat, akhirnya harus makan obat terus. Bolak balik rumah sakit, waktu habis, duit pun yang didapat habis untuk berobat. Ini sangat realistis. Masa mudanya dihabisin waktu untuk kerja berat. Masa tuanya akhirnya berobat terus duit yang dikumpulkan untuk masa muda itu bukan untuk dinikmatin, melainkan untuk ke dokter, beli obat-obatan, ke alternatif, ke sini gitu. Habis waktu di situ. Masa mudanya dia korbankan kesehatan. Masa mudanya dia beli kesehatan dengan uang yang dia cari, yang dikorbankan kesehatan di masa muda. Akhirnya hidup tidak benar-benar ngerasain hidup, mati seperti tidak hidup. Tidak buat apa-apa di dalam kehidupan. Ke akhirat akhirnya kosong. Itu maksudnya. Jangan paksain diri, rezeki udah ditentuin. Maksudnya ikhtiar wajib. Ikhtiar wajib. Cuman jangan ngelebihin tujuan untuk ibadah. Cari dengan jalan yang sebenarnya gampang. Ya, ketika kita tidak ada duit cuman sedikit, di manage semaksimal mungkin lah. Ada orang makan 2 hari sekali bisa hidup. Ya udah makan 2 hari sekali. Lapar dikit tahan lah ya. Jangan terlalu manja. Itu orang di masa peperangan bisa hidup, tidak bisa. Dengan keadaan yang apa ada. Kita kenapa? Terlalu banyak nggak? Benarnya di. Yang kedua, mastuk fi adal ibadah allati faradaha alal kafatil ibad. Jangan sia-siakan ibadah yang telah Allah wajibkan kepada setiap hamba.